Bayangin, dulu kamu cuma bisa nge-ship Valen dan Mila dari panggung DA7. Lihat mereka duet, saling lempar senyum, lalu diwawancara kapan lagi dengan malu-malu bilang, masih sebatas saling dukung kok, fokus dulu ke kompetisi. Di situ kamu cuma bisa mikir, ya Allah, ini kalau kompetisi selesai, jangan-jangan lanjut beneran. Sampai akhirnya, muncul satu momen yang nggak lagi terjadi di panggung, bukan di studio, tapi di depan keluarga. Valen duduk serius, Mila di sampingnya, tatapan nggak lagi bercanda. Ada kata-kata yang keluar, bukan sekedar pujian, tapi niat baik yang selama ini cuma fans doakan pelan-pelan. Di video ini, kamu bakal diajak melihat detik-detik Valen lamar Mila di depan keluarga. Momen ketika kalimat masih sebatas saling mendukung, pelan-pelan naik level jadi sesuatu yang jauh lebih dalam, dan bikin doa para fans terasa kayak lagi pelan-pelan dikabulin. Dari awal kemunculan di panggung Dangdut Akademi 7, nama Valen dan Mila kayak udah ditakdirkan buat selalu disebut bareng. Setiap kali mereka duet, selalu ada sesuatu yang beda. Tatapan yang tahan sepersekian detik lebih lama, senyum yang muncul tanpa sadar, sampai gestur kecil saling melirik sebelum nada tinggi. Di balik layar, keduanya sering kedapatan duduk di sudut yang sama, bukan untuk drama, tapi untuk saling nenangin. Mila yang gugup menjelang tampil, Valen yang duduk di sampingnya sambil bilang, "Kamu pasti bisa," dengan suara pelan namun mantap. Buat penonton di rumah, semua itu dirangkum jadi sabu kata, chemistry. Tapi buat mereka berdua, itu adalah bentuk saling menjaga di tengah tekanan kompetisi yang bisa sewaktu-waktu menghempaskan siapa saja pulang sebelum waktunya. Wawancara bersama Kapan Lagi jadi salah satu titik yang diam-diam mengubah cara fans memandang hubungan keduanya. Di depan kamera, ketika host menanyakan soal kedekatan, Mila spontan tertawa kecil, menunduk sebentar, lalu menjawab dengan jujur. "Masih sebatas saling dukung aja, fokus dulu ke kompetisi," katanya. Namun nada suaranya, cara matanya melirik sekilas ke arah Valen, semua itu seolah membocorkan bahwa ada sesuatu di balik kata saling dukung itu. Valen di sampingnya tampak kikuk, beberapa kali mengusap tengkuk, lalu memuji Mila sebagai sosok yang baik, sabar, cantik, dan tenang. Fans yang menonton klip itu di ponsel mereka langsung mengerti. Ini bukan jawaban yang asal manis untuk kamera. Ini ucapan dua orang yang sedang berusaha menjaga hati sambil tetap menghormati proses di panggung. Sejak momen interview itu, doa fans seperti berubah level. Kalau dulu hanya sebatas, semoga aman dari eliminasi, pelan-pelan bergeser jadi, ya Allah, kalau memang baik, jodohkan. Setiap kali Valen tampil, timeline dipenuhi komentar. Ini pasti Mila yang nyemangatin tadi. Dan sebaliknya, saat Mila perform, netizen yakin, pasti tadi sebelum naik panggung disemangatin Valen dulu. Di belakang panggung, hal itu memang bukan sekedar imajinasi. Mila beberapa kali bercerita, bagaimana Valen selalu hadir sebagai penyemangat, bukan pesaing. Ia jadi orang yang pertama kali bilang, "Sudah, jangan kepikiran. Minggu depan pasti lebih baik." Saat Mila merasa penampilannya kurang maksimal. Kedekatan yang awalnya terbangun dari jadwal latihan dan cek sound, kini berkembang jadi kebiasaan mencari satu sama lain tiap kali hati mulai goyah. Namun, di tengah semua dukungan, Mila tetap menjaga pijakannya. Ia berulang kali menegaskan, pada jurnalis maupun pada dirinya sendiri, bahwa fokus utamanya masih DA7. Soal perasaan, dibicarain nanti aja, setelah semua ini selesai. Begitu kira-kira sikapnya. Di satu sisi, ia tidak menutup kemungkinan, tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin perasaannya mengganggu proses yang sedang ia bangun. Valen dengan caranya sendiri menghormati itu. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah memojokkan Mila dengan pertanyaan-pertanyaan rumit. Yang ia lakukan hanya satu, terus ada. Ada di kursi penonton saat Mila tampil, ada di ruang latihan saat ia butuh teman latihan, ada di ujung gang ketika Mila butuh tempat cerita. Dari situ, banyak yang mulai percaya bahwa, kalaupun nanti ada momen istimewa, itu akan datang bukan dari gimmick, melainkan dari niat yang tumbuh pelan-pelan. Hingga tibalah masa kompetisi mendekati akhir. Jadwal makin padat, tanggung jawab makin besar, dan sorotan kamera terasa lebih berat dari biasanya. Di saat-saat seperti ini, kedekatan Valen dan Mila justru semakin nyata. Bukan dalam bentuk drama, tapi dalam bentuk sederhana. Saling mengingatkan makan, saling mengirim pesan doa sebelum tampil, saling menenangkan ketika komentar juri terasa pedas. Keluarga pun mulai ikut terlibat,
meski belum sering terlihat di layar. Ada momen ketika orang tua Mila menyapa Valen dengan hangat, dan sebaliknya, keluarga Valen mengirimkan dukungan untuk Mila. Di bawah permukaan persaingan ketat, ada jejaring hubungan yang pelan-pelan terjalin, dan di titik itulah, panggung kompetisi mulai terasa seperti jembatan menuju sesuatu yang lebih personal. Lalu, setelah semua sorak-sorai DA7 mulai mereda, muncul satu kabar yang bikin fans seolah menahan nafas bareng-bareng. Sebuah pertemuan keluarga. Bukan di studio, bukan di hotel, tapi di sebuah ruangan yang dekorasinya sederhana. Lebih mirip ruang keluarga atau ruang tamu yang sengaja disiapkan untuk pertemuan kecil. Di sana, Valen dan Mila duduk tidak terlalu jauh, sementara orang tua berada di seberang. Tidak ada host, tidak ada juri, tidak ada background dramatis. Hanya ada obrolan yang terdengar pelan dan kamera ponsel yang merekam dari sudut ruangan. Cukup untuk membuat kita melihat, tapi tidak cukup untuk mencampuri terlalu dalam. Disinilah fans mulai bertanya-tanya, apakah ini momen yang selama ini kita doakan? Valen tampak berbeda malam itu. Bukan Valen yang santai bercanda seperti di belakang panggung, melainkan Valen yang beberapa kali menarik napas panjang sebelum bicara. Ia membuka percakapan dengan ucapan terima kasih atas dukungan keluarga terhadap Mila selama kompetisi, lalu menyelipkan ucapan terima kasih karena juga menerima dirinya sebagai teman dekat yang sering ada di sekitar. Mila di sampingnya menunduk, sesekali melirik Valen, seolah ikut menunggu apa yang akan keluar dari mulutnya berikut ini. Di sekitar mereka, keluarga menyimak, bukan dengan tatapan menghakimi, tapi dengan pandangan penuh rasa ingin tahu dan hati-hati. Ini bukan lagi ruang penjurian, ini adalah ruang penentuan niat. Pelan-pelan, Valen mulai mengarahkan pembicaraan ke inti. Ia mengakui bahwa mula-mula ia dan Mila memang hanya saling mendukung sebagai sesama peserta. Namun seiring waktu, ia semakin menghargai pribadi Mila, kesabarannya, ketenangannya, cara ia mencintai keluarga, dan cara ia menjaga diri di tengah gemerlap panggung. Saya kagum sama pribadinya. Pengakuan yang dulu ia ucapkan di wawancara, kembali ia ulang. Kali ini bukan di depan jurnalis, tetapi di depan orang tua Mila. Ia meminta izin untuk terus ada di samping Mila, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang ingin menjaga, mendoakan, dan melangkah bersama dengan cara yang terhormat. Kata lamar mungkin belum ia sebut secara gamblang, tapi setiap suku kata yang meluncur terasa jelas. Ini adalah permohonan izin. Reaksi Mila tidak bisa disembunyikan kamera. Pipi yang memerah, mata yang berkaca-kaca, dan tangan yang saling menggenggam di atas pangkuan menjadi saksi bahwa ini bukan sekadar pembicaraan ringan. Orang tua yang mendengar pun tidak tinggal diam. Ada jeda hening, sebelum akhirnya salah satu dari mereka berkata, dengan nada pelan namun menggetarkan, bahwa mereka melihat niat baik itu, dan mereka menghargainya. Mereka mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Karir, tanggung jawab, dan masa depan yang masih harus dipikirkan masak-masak. Namun, mereka tidak menutup pintu. Justru dengan kalimat lembut, mereka seakan berkata, "Kalau kamu serius, jaga anak kami, dan jaga juga keluargamu. Langkahkan pelan-pelan, tapi jangan main-main." Di ruangan yang sama, doa yang selama ini fans kirim lewat komentar seolah melebur dengan doa keluarga yang diucap lirih di dalam hati. Dan inilah yang bikin judul akhirnya terjadi. Detik-detik Valen lamar Mila di depan keluarga. Doa fans serasa terjawab. Terasa bukan sekadar sensasi. Mungkin di atas kertas belum ada cincin resmi. Belum ada tanggal ditetapkan. Belum ada dekor pelaminan. Tapi di satu malam itu, setelah kompetisi usai dan sorotan lampu panggung berganti cahaya remang ruang keluarga, seorang Valen memberanikan diri duduk di depan orang tua dan berbicara. Bukan sebagai juara, bukan sebagai idola fans, tapi sebagai laki-laki yang ingin niatnya didengar. Di sampingnya, seorang Mila yang dulu hanya menyebut saling dukung, kini duduk sebagai perempuan yang namanya diselipkan dalam kalimat-kalimat penuh harap. Bagi fans, mungkin inilah yang disebut doa yang tidak dijawab dengan gemuruh, tapi dengan sebuah momen tenang, saat dua hati dan dua keluarga mulai belajar untuk saling menyambut.